Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar mengenai teknik pemisahan campuran bersama dengan saya Nur Alfi Aulia Julita. Tujuan dari kegiatan hari ini, kalian nanti akan mampu menyebutkan tujuan pemisahan campuran dalam kehidupan sehari-hari. Kalian akan mampu menjelaskan macam-macam pemisahan campuran pada partikel larut dan tidak larut, serta kalian akan mampu menganalisis karakteristik masing-masing teknik pemisahan campuran. Nah, sebelum kita masuk ke materi, bacalah terlebih dahulu kedua artikel di bawah ini. Yang pertama yaitu petani garam panen lagi, dan yang kedua ternyata orang di kapal pesiar minum air laut. Kalian bisa membuka artikelnya melalui link yang sudah tersedia. Setelah kalian membaca artikel tersebut, tuliskan pertanyaan yang muncul di benak kalian mengenai artikel tersebut, hubungannya dengan materi pemisahan campuran. Nah, materi yang pertama, pemisahan campuran. Pemisahan campuran dilakukan untuk berbagai tujuan. Beberapa di antaranya adalah untuk memurnikan suatu zat, menghilangkan endapan yang mengganggu, memisahkan zat agar dapat dimanfaatkan kembali, dan sebagainya. Sifat campuran akan mempengaruhi metode pemisahan yang dipilih agar tujuan tercapai. Pemisahan campuran yang pertama yaitu teknik dekantasi. Metode dekantasi dilakukan untuk memisahkan suspensi. Suspensi dibiarkan cukup lama sehingga sebagian besar sedimen atau endapan terkumpul di dasar wadah. Cairan di atas sedimen kemudian dituangkan dengan hati-hati ke dalam wadah lain. Teknik pemisahan yang kedua yaitu pengayakan dan penyaringan atau filtrasi. Tujuannya adalah untuk memisahkan partikel kecil dari partikel yang lebih besar. Lubang pada ayakan diatur sesuai kebutuhan pemisahan. Selain pengayakan, metode penyaringan menggunakan prinsip yang sama, yang pembedanya adalah ukuran partikel yang akan dipisahkan. Metode penyaringan digunakan untuk memisahkan partikel yang jauh lebih kecil dibandingkan pengayakan. Contoh dari teknik ini yaitu penyaringan kopi dan penggunaan masker. Teknik selanjutnya yaitu sentrifugasi. Metode sentrifugasi menggunakan gerakan partikel dalam proses pemisahannya. Contohnya adalah proses pengeringan baju. Dengan pemutaran yang sangat cepat, partikel air yang terserap dalam pakaian basah akan terpisah dan mengalir melalui lubang-lubang di dinding tabung. Kemudian mengalir keluar dari mesin cuci melalui pipa atau selang. Contoh dari teknik ini yaitu pengeringan baju dengan mesin cuci, pemisahan darah, dan pemisahan susu. Teknik yang selanjutnya yaitu teknik pemisahan magnetis. Magnet dapat mengangkat besi dan baja. Magnet tidak berfungsi pada plastik, kaca, kertas, atau karton. Karenanya, magnet menjadi cara termudah untuk memisahkan besi dan baja dari bahan non-magnet. Contoh dari teknik pemisahan ini yaitu pemilihan sampah logam. Teknik selanjutnya yaitu evaporasi dan kristalisasi. Penyaring tidak dapat memisahkan partikel zat terlarut dalam larutan karena partikelnya terlalu kecil untuk ditangkap oleh filter apapun. Namun, kristal murni dari zat terlarut atau biasa disebut residu akan tertinggal jika pelarut dipanaskan sehingga menguap dan menjadi gas. Mendidihkan larutan mempercepat proses penguapan. Prinsip inilah yang digunakan pada metode evaporasi dan kristalisasi. Contohnya pada pembuatan garam dapur dari air laut oleh petani garam. Teknik yang selanjutnya yaitu destilasi atau penyulingan. Destilasi menggunakan prinsip perbedaan titik didih. Destilasi juga melibatkan penguapan seperti pada metode evaporasi. Tujuannya untuk mengumpulkan pelarut yang menguap sehingga tidak membiarkannya lepas ke udara. Pelarut yang menguap didinginkan dan dikondensasikan kembali menjadi cairan, kemudian dikumpulkan. Cairan ini dikenal dengan nama distilat.
Seperti dalam penguapan, zat yang tersisa di wadah aslinya dikenal sebagai residu. Contoh teknik ini yaitu pemisahan larutan alkohol dan air. Teknik selanjutnya yaitu kromatografi. Kromatografi adalah teknik yang digunakan untuk memisahkan warna pada tinta, pewarna makanan, dan campuran warna lainnya. Media yang digunakan berupa kertas minyak atau kertas saring, berisi bercak campuran yang ditempatkan di kotak dengan pelarut, misalnya air. Warna yang berbeda bergerak dengan sendirinya menjadi terpisah-pisah di sepanjang media tersebut. Sekian penjelasan mengenai teknik pemisahan campuran. Terima kasih, sampai bertemu kembali di video selanjutnya.